Assalamualaikum semuanya. Kartel Sinaloa adalah organisasi kriminal paling kuat yang beroperasi di lebih dari 40 negara. Tapi setelah penangkapan rajanya El Chapo, organisasi ini pun terpecah menjadi dua, yakni kubu Los Chapitos dan Mayo Zambada. Kubu Los Chapitos terdiri dari 4 orang anak dari El Chapo, yakni Ivan Guzman Salazar, Alfredo Salazar, Ovidio Guzman Lopez, dan Joaquin Guzman Lopez. Sedangkan kubu lainnya adalah Mayo Zambada yang merujuk pada nama Ismail Zambada Garcia alias El Mayo Zambada. El Mayo dan Los Chapitos telah memutuskan hubungan karena berbagai keadaan. Awalnya ketika El Chapo Guzman ditangkap untuk ketiga kalinya, kendali kartel Sinaloa sepenuhnya berada di tangan El Mayo Zambada, mitra paling penting. Namun selama bertahun-tahun, putra El Chapo, Ivan Archivaldo, Alfredo, Ovidio, dan Joaquin menjadi pemain kunci dalam organisasi kriminal tersebut. Dan sekarang mereka berbagi kepemimpinan dengan El Mayo Zambada, memimpin faksi mereka sendiri dalam kartel tersebut, meskipun hubungan mereka telah retak selama bertahun-tahun. Perselisihan antara El Mayo Zambada dan Los Chapitos dimulai selama persidangan El Chapo Guzman di New York pada tahun 2018. Ketika saudara laki-laki dan anak El Mayo Zambada, Jesus dan Vicente Zambada, bersaksi di kantor Kejaksaan Amerika Serikat. Setelah pernyataan mereka terhadap El Chapo, mereka memperoleh keringanan hukuman. Kini keduanya telah bebas. Pada tahun 2019, perselisihan semakin memanas ketika El Mayo diduga telah menjadi dalang yang menyebabkan penangkapan terhadap Ovidio, salah satu dari Los Chapitos. Kamis itu, ketika Ovidio berada di tangan militer, Los Chapitos meminta bantuan Mayo Zambada. Namun, tanggapannya negatif. El Mayo tidak berani mengambil resiko dengan membantu menyelamatkan Ovidio Guzman. El Mayo tidak setuju dengan penangkapan Ovidio, tetapi juga menolak untuk berpartisipasi dalam operasi untuk menekan pemerintah membebaskan Ovidio. El Mayo Zambada mengklaim bahwa ia merasa khawatir dengan nasib kartel Sinaloa jika terus dikendalikan oleh Los Chapitos karena sifat impulsif mereka dan kurangnya pengalaman. El Mayo Zambada menganggap bahwa strategi Los Chapitos dapat menghancurkan organisasi secara umum. Pertikaian sesungguhnya terjadi pada bulan November 2019 ketika 8 truk polisi Sicario Zambada menyerbu distrik Agua Caliente di utara Culiacan. Daerah tersebut kemudian dikuasai oleh Juan Jose Ponce Felix alias El Russo, kepala operasi El Mayo Zambada. Setelah penyerangan, kepala keamanan distrik di daerah itu, yang adalah anak buah Los Chapitos bernama El Nini, datang untuk mengklaim wilayah tersebut. Selama diskusi tersebut, El Nini mengatakan bahwa dia adalah anak buah Los Chapitos dan mereka tidak peduli dengan El Mayo. Itu adalah ungkapan yang tak termaafkan. Beberapa hari kemudian, El Mayo meminta El Nini untuk diserahkan dan dihukum karena perkataannya, tapi Los Chapitos menolak untuk menyerahkannya. Beberapa hari kemudian, El Russo, kepala keamanan El Mayo, menghabisi Sicario Los Chapitos. Setelah insiden itu, putra-putra El Chapo menuntut agar El Mayo menyerahkan El Russo, namun tanggapannya negatif. Konfrontasi antara El Nini dan El Russo meningkat dengan beberapa serangan bersenjata antara kedua kelompok kriminal di daerah Agua Caliente dan Tepuche. Setelah ekstradisi El Chapo ke Amerika Serikat pada tahun 2017, Los Chapitos melanjutkan tugas yang telah mereka lakukan sebelum ayah mereka ditangkap, yaitu produksi dan perdagangan metamfetamin dan marijuana. Namun fokus El Mayo Zambada berada pada fentanyl yang membuat perbedaan antara Los Chapitos dan El Mayo semakin jelas. Jadi, yang menyebabkan Los Chapitos tidak lagi menjalin hubungan dengan El Mayo Zambada adalah bahwa El Mayo Zambada bertanggung jawab atas penangkapan kembali Ovidio Guzman pada 5 Januari 2023.
Dikatakan bahwa El Mayo memutuskan untuk menyerahkan Ovidio sebagai peringatan kepada anggota Los Chapitos lainnya. Los Chapitos dan El Mayo Zambada terus memperebutkan kendali atas beberapa wilayah di Baja California dan Sonora, negara bagian utama yang menjadi tempat perdagangan narkoba. Dalam perang dingin itu, terdapat sebuah video beredar di internet di mana terlihat para sikario Los Chapitos telah menghabisi dan memenggal orang-orang dari El Mayo Zambada. Videonya berdurasi 56 detik. Videonya direkam pada malam hari. Videonya dimulai dengan memperlihatkan 8 kepala manusia sedang diletakkan di atas kain berwarna biru. Salah seorang sikario mulai berhitung dari 1 sampai 8. Pada hitungan ke-8, ia menendang salah satu kepala. Jadi video tersebut tidak memperlihatkan proses pemotongan. Video berpindah dan memperlihatkan seorang pria dengan tato di dada telah tidur. Sepertinya pria itu sudah tewas karena saya tidak dapat melihat gerakan nafas di badannya, tapi tidak ada luka apapun di tubuhnya. Video berpindah di mana terlihat seorang pria sedang duduk dipegang rambutnya oleh sikario bersenjata. Di sana, pria itu sedang diinterogasi. Dalam bahasa Indonesia, interogasinya seperti ini. Siapa namamu? Nama saya Alek. Untuk siapa kamu bekerja? Jelaskan. Aku bekerja untuk Tuan Mayo. Maafkan saya akan berhenti mengikuti El Mayo dan melupakan apapun tentang kartel. Saya punya anak yang masih kecil di rumah. Maafkan saya ingin hidup. Kamu pikir teman kami tidak punya anak? Apa perlu kami menghabisi keluargamu sekalian? Maafkan aku ingin hidup bersama keluargaku. Saat itulah videonya berakhir. Beberapa hari kemudian, bagian tubuh korban ditemukan di Culiacan, Sinaloa, yang terdiri dari 8 kepala pria dan 1 orang yang tewas karena tembakan di kepala bagian belakang. Pria yang diinterogasi di video tidak ada. Saya menduga pria yang mengaku sebagai Alek tersebut telah dilepas atau mungkin bergabung ke kubu Los Chapitos. Saat mengetahui bahwa pria bernama Alek tersebut tidak ada dalam daftar penemuan korban, itu mengejutkan saya. Maksud saya, apapun itu, tapi yang jelas para sikario kartel sepertinya masih memiliki sedikit rasa empati di dalam hatinya. Karena saat pria bernama Alek itu diinterogasi, ia sempat mengatakan beberapa hal yang saya duga kata-katanya menyentuh hati para sikario di sana. Saya kira apa yang dilakukan pria bernama Alek itu jauh lebih baik daripada korban-korban kartel lainnya yang hanya bisa pasrah saat akan dipensiunkan dari hidupnya. Walaupun Alek juga tidak melawan, setidaknya dengan memohon untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya itu jauh lebih baik. Sampai akhirnya El Mayo Zambada yang sudah berusia 76 tahun ditangkap bersama salah satu dari 3 anggota Los Chapitos, yaitu Joaquin Guzman Lopez di El Paso, Texas pada 25 Juli 2024 yang lalu. Penangkapan El Mayo Zambada memicu teka-teki sebab ia dan Joaquin datang ke El Paso dengan pesawat pribadi. Namun saat mendarat di salah satu kota di Texas itu, mereka sudah ditunggu untuk ditangkap aparat. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat El Mayo Zambada mau datang ke Amerika Serikat? Padahal Amerika Serikat sudah memburu Zambada setidaknya dalam 35 tahun terakhir. Bahkan ada hadiah 15 juta dolar Amerika Serikat kepada siapapun yang bisa menangkap El Mayo Zambada. Dugaan besarnya adalah bahwa El Mayo Zambada diduga telah dibohongi oleh Joaquin Guzman. Zambada tidak menaruh kecurigaan karena ia terbang dengan Joaquin. Apalagi ia menaiki pesawat yang dinyatakan hanya boleh terbang di sekitaran Meksiko. Namun ternyata pesawat malah mendarat di El Paso yang terletak dekat perbatasan Amerika Serikat, di mana aparat Amerika Serikat dari lintas lembaga sudah menanti. Aparat Amerika Serikat diduga membujuk anak El Chapo untuk mengelabui El Mayo. Bahkan sumber di Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut Joaquin mengamankan kesepakatan bagi dirinya dan Ovidio, dan bayarannya adalah dengan penyerahan El Mayo Zambada.
Itulah gambaran kepelikan dalam politik dunia kartel Meksiko. Jauhi narkoba sebisa mungkin. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.